Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون أما بعد أمة الإسلام رحمني الله وإياكم. Sesungguhnya seorang hamba dalam menjalani kehidupan di dunia akan selalu dan terus diuji untuk senantiasa berada di jalan Allah, untuk senantiasa taat kepada Allah. Seorang hamba dalam kehidupannya akan terus dan selalu diuji dengan berbagai cobaan, ujian, kesulitan dan lain-lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wejangan kepada umatnya di dalam setiap menghadapi ujian untuk selalu meminta dan memohon bantuan serta pertolongan hanya kepada Allah. Dalam hadis yang sahih beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kau hendak meminta, maka mintalah hanya kepada Allah, dan kalau kau hendak memohon bantuan, maka mintalah bantuan hanya kepada Allah. Inilah yang diajarkan kepada seorang muslim untuk selalu meminta setiap hajat, bantuan dan pertolongan hanya kepada Allah. Dia tidak meminta-minta kepada sesembahan-sesembahan selain Allah. Apakah minta-minta kepada para jin, ataukah minta-minta kepada para penghuni kubur keramat, ataukah minta-minta kepada jimat-jimat? Seorang muslim meminta dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Ummatul Islam rahimaniyallahu wa iyyakum. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala juga telah memberikan pengajaran di dalam memohon pertolongan kepadanya, yaitu dengan dikaitkan dan dibarengi dengan dua hal, yaitu kesabaran dan menegakkan salat. Allah Ta'ala perintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk memohon pertolongan kepadanya dengan dua hal tersebut, yaitu sabar dan salat. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah bantuan, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Sesungguhnya Allah selalu membersamai orang-orang yang bersabar. Inilah kunci di dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan dalam hidup. Dan agar Allah Ta'ala turunkan pertolongan, yaitu hendaknya seorang hamba selalu menjaga dua hal ini. Yang pertama sabar, dan yang kedua selalu salat. Ummatul Islam rahimaniyallahu wa iyyakum. Para ulama menjelaskan bahwasanya kesabaran yang dimaksud itu mencakup 3 perkara. Yang pertama, sabar untuk tetap taat kepada Allah. Yang kedua, sabar
untuk meninggalkan maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, sabar untuk menerima setiap musibah yang menyakitkan. Inilah 3 cakupan sabar yang seorang hamba wajib menjalankannya. Senantiasa sabar untuk selalu taat kepada Allah. Senantiasa sabar untuk selalu meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Dan senantiasa sabar tiap kali ditimpa musibah yang menyakitkan. Ummatal Islam rahimani Allahu wa iyyakum. Jika ditanyakan, sampai kapan kita harus bersabar? Sampai kapan kita diperintahkan untuk bersabar? Maka jawabnya, kewajiban kita untuk terus bersabar itu berlangsung sampai ajal tiba. Artinya, selama nafas ini masih kita hirup, selama kita masih bisa bernafas, berarti perintah untuk sabar belumlah selesai. Oleh sebab itu, dalam hadis yang sahih, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Fasbiru hatta talqauni 'alal haud." Bersabarlah kalian wahai umatku sampai kalian menjumpai aku di telaga haud di padang mahsyar. Ummatul Islam rahimani Allahu wa iyyakum. Di samping kesabaran, yang kedua, kita pun disuruh untuk selalu menjaga salat, yang dengannya Allah Ta'ala akan turunkan pertolongan dan bantuan. Mengapa? Yang pertama, karena salat merupakan sebesar-besar pencegah seorang hamba dari berbuat kemunkaran dan kekejian. Salat merupakan sebab terbesar yang bisa mencegah seorang hamba dari berbuat keji dan dari berbuat yang munkar. Apabila betul-betul dia jaga salat tersebut, apabila betul-betul dia laksanakan sebagaimana mestinya, apabila betul-betul dia kerjakan dengan khusyuk. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacakanlah oleh Anda wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Anda, dan dirikanlah salat. Karena sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Ummatul Islam rahimani Allahu wa iyyakum. Alasan yang kedua, kenapa sabar mesti dibarengi dengan salat? Agar Allah Ta'ala turunkan pertolongan atas setiap kesulitan yang dihadapi. Jawabnya, karena salat merupakan sebab terbesar untuk bisa meraih ketenangan batin. Hanya dengan salat, batin ini akan bisa terasa tenang. Karena di dalam salat terdapat munajat kepada Allah. Karena di dalam salat terdapat istirahat bagi ruh dan hati. Inilah sebabnya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal ketika beliau perintahkan untuk kumandangkan azan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qum ya Bilal fa'arihna bis shalah." Bangkitlah wahai Bilal, kumandangkanlah azan dan jadikanlah kami bisa beristirahat dengan mengerjakan salat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Ummatul Islam rahimani Allahu wa iyyakum. Demikianlah khutbah singkat tentang ajakan untuk selalu menjadikan sabar dan salat sebagai sebab pertolongan. Sungguh, selama kita menjalani kehidupan dunia ini, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Maka jangan pernah lepas dari sabar dan salat.
Karena Allah Ta'ala akan selalu membersamai orang-orang yang menjaga sabar dan sholat. Maka kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memperbaiki keadaan kita semua. Dan semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga bangsa dan negara kita dari berbagai macam mara bahaya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan petunjuknya kepada para pemimpin kita. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama yang paling indah dan sifat-sifat yang paling mulia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر السنة وأهلها ووفق ولاة أمورنا لكل ما تحبه وترضاه اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة.